sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Remdi Marbun. Saya kelas 10 dari SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Nah, pada video kali ini saya bakal menjelaskan tentang tanaman hijau dengan daun tebal dan runcing, dan biasanya ditaruh di pot atau di halaman rumah. Teman-teman ada yang tahu nggak itu tanaman apaan? Untuk teman-teman yang nggak tahu, sini aku kasih tahu. Jadi, tanaman itu adalah lidah buaya, atau biasa disebut juga dengan nama aloe vera. Teman-teman, memang lidah buaya itu kelihatannya cukup sederhana ya, tapi teman-teman jangan salah. Tanaman ini disebut juga sebagai tanaman ajaib karena mempunyai manfaat yang sangat melimpah. Nah, pada video kali ini kita bakal mengupas dan mengobrol santai tentang sejarah dari lidah buaya, ciri-cirinya, dan manfaatnya untuk kesehatan, untuk kecantikan, bahkan sampai vitamin yang terkandung di dalam lidah buaya ini. Nah, teman-teman siap-siap ya, karena pembahasan ini bakal menarik banget. Nah, kita mulai dari sejarah lidah buaya. Nah, teman-teman, ternyata lidah buaya itu punya sejarah yang panjang. Kalau kita mundur ribuan tahun ke belakang, bangsa Mesir kuno itu sudah mengenal lidah buaya. Nah, mereka dulu tuh menyebutnya sebagai plant of immortality, atau bisa juga disebut dengan tanaman keabadian. Nah, katanya juga Cleopatra atau Ratu Mesir yang terkenal cantik itu, dia juga menggunakan tanaman lidah buaya untuk merawat kulitnya. Bukan cuma di Mesir saja, di Yunani dan Romawi juga dipakai sebagai obat luka, penyakit dalam, bahkan untuk menjaga stamina. Kemudian, lidah buaya ini menyebar ke daerah Asia, termasuk ke Indonesia. Nah, kalau di negara kita ini, lidah buaya nggak cuma dipakai sebagai obat tradisional, tapi juga digunakan untuk menjadi bahan minuman segar, bahkan digunakan untuk menjadi olahan selai dan juga permen. Nah, teman-teman bayangin dulu, dari dulu sampai sekarang, lidah buaya ini tetap bermanfaat kan? Nah, menurut kalian, keren banget gak sih tanaman yang usianya udah ribuan tahun yang lalu, tapi juga masih dipakai sampai zaman modern sekarang ini? Kita masuk ke ciri-ciri lidah buaya. Kalau bicara soal ciri-cirinya, lidah buaya ini gampang banget buat kita kenali. Soalnya, ciri-ciri lidah buaya ini cukup unik, dengan daunnya yang panjang, tebal, dan juga runcing pada ujungnya. Nah, warna daunnya itu warna hijau. Kadang ada bintik putih jika lidah buaya ini masih muda. Dan lidah buaya ini akan berubah menjadi warna hijau polos ketika dia sudah menginjak dewasa. Nah, di pinggiran daunnya ini ada gerigi kecil gitu kayak duri, tetapi nggak tajam kok kalau dipegang. Lalu, kalau daunnya itu kita belah, kita bakal lihat gel bening yang dingin dan juga agak lengket. Nah, di bagian gel inilah bagian paling bermanfaat dari lidah buaya. Selain itu, teman-teman tahu nggak, lidah buaya itu bisa berbunga loh. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak bunga dari lidah buaya? Untuk teman-teman yang nggak tahu, jadi biasanya bunga dari lidah buaya itu berwarna kuning atau merah. Walaupun jarang kita lihat di rumah, karena bunganya itu cuma muncul setelah umur tertentu. Aku penasaran sama kalian, di rumah teman-teman ada nggak tanaman lidah buaya? Kalau ada, coba teman-teman perhatiin, ciri-cirinya sesuai nggak yang sama aku barusan sebutin? Kita masuk untuk manfaat kesehatan. Manfaat lidah buaya untuk kesehatan itu banyak banget. Pertama, lidah buaya itu bisa dipakai untuk menyembuhkan luka kecil atau luka bakar ringan. Nah, jadi kalau teman-teman punya luka bakar ringan, teman-teman bisa menggunakan gel dari lidah buaya ini
yang bisa membuat kulit menjadi terasa adem dan juga bisa mempercepat penyembuhan pada luka bakar. Nah, yang kedua, lidah buaya bisa membantu pencernaan. Jadi, kalau teman-teman itu punya masalah pencernaan, teman-teman bisa mengonsumsi lidah buaya dan dijadikan sebagai jus untuk melancarkan pencernaan. Nah, yang ketiga, lidah buaya itu mengandung zat antiinflamasi. Jadi, bisa membantu mengurangi peradangan. Yang keempat, lidah buaya punya antioksidan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, untuk teman-teman yang masih kurang daya tahan tubuhnya, teman-teman bisa mengonsumsi lidah buaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh teman-teman. Tapi teman-teman perlu diingat ya, ada bagian getah kuningnya atau disebut juga dengan latex. Kalau latex ini atau disebut juga dengan getah kuning, jangan dikonsumsi secara berlebihan ya. Soalnya kalau kita konsumsi latex ini bisa membuat perut menjadi mulas. Jadi kalau teman-teman ingin mengkonsumsi lidah buaya, pastikan hanya bagian gel putih saja yang dikonsumsi. Aku jadi pengen tanya ke kalian, teman-teman ada yang pernah coba gak minum jus lidah buaya? Nah, kalau teman-teman pernah coba, gimana sih rasanya menurut kalian? Enak, seger, atau malah aneh? Kita masuk ke manfaat untuk kecantikan. Kalau bicara soal kecantikan, lidah buaya ini udah nggak bisa diragukan lagi. Karena banyak orang yang pakai gel lidah buaya untuk dijadikan sebagai masker wajah. Nah, hasilnya itu kulit mereka jadi lebih lembab, segar, dan juga terasa dingin. Nah, buat teman-teman yang punya jerawat, lidah buaya juga sering dipakai untuk mengurangi peradangan dan juga bekas-bekas jerawat. Jadi kalau teman-teman punya jerawat, teman-teman bisa mengoleskan gel lidah buaya ini supaya mengurangi dan juga menghilangkan bekas jerawat. Selain itu, lidah buaya juga bisa membantu mengurangi tanda-tanda panuan seperti keriput. Buat rambut juga bisa. Nah, kalau buat rambut, teman-teman ambil gel lidah buaya itu lalu diolesin ke kulit kepala. Nah, dengan gel ini teman-teman bisa mengurangi ketombe dan bikin rambut lebih sehat, berkilau, dan gak gampang rontok. Nah, kalau teman-teman pernah coba produk skincare atau sampo yang ada tulisan aloe vera extract, nah itu berarti salah satu bahan utamanya aloe lidah buaya. Kira-kira teman-teman lebih sering pakai lidah buaya buat perawatan kulit, rambut, atau malah dua-duanya? Nah, kita masuk ke manfaat lidah buaya dalam kehidupan sehari-hari. Lidah buaya juga nggak cuma untuk obat dan kecantikan saja, teman-teman. Lidah buaya juga enak dijadikan sebagai makanan dan juga minuman. Teman-teman pernah coba nggak es lidah buaya? Seger banget nggak kalau diminum siang-siang? Nah, untuk teman-teman yang nggak tahu, cara membuat es lidah buaya itu gampang. Cukup teman-teman potong daging dari lidah buaya, rendam supaya bersih, lalu campur dengan sirup atau gula. Nah, selain enak, minuman ini juga menyehatkan dan menyegarkan. Di beberapa daerah, lidah buaya bahkan diolah menjadi selai atau permen, atau dijadikan sebagai bahan tambahan untuk membuat kue. Jadi, lidah buaya ini multifungsi banget kan? Kalian sendiri lebih suka mana? Lidah buaya dijadikan skincare atau dijadikan makanan atau minuman segar? Kita masuk ke vitamin dan kandungan gizi dari lidah buaya. Kalau kita lihat lebih detail lagi, lidah buaya ini ternyata kaya banget sama vitamin dan juga mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, vitamin itu ada vitamin A. Vitamin A itu bagus untuk kesehatan mata dan juga bagus untuk kesehatan kulit, supaya kulit tetap sehat dan juga gak gampang kering. Nah, di lidah buaya juga ada vitamin B kompleks, mulai dari B1, B2, B3, B6, sampai B12. Nah, vitamin-vitamin ini penting banget buat bantu metabolisme tubuh. Jadi,
energi kita lebih stabil dan gak gampang lemes lagi. Ada juga vitamin C yang udah terkenal banget manfaatnya, karena bisa meningkatkan daya tahan tubuh, melawan radikal bebas, dan bikin kita gampang sakit. Terus ada juga vitamin E yang fungsinya itu luar biasa banget buat menjaga kulit tetap lembut, elastis, dan lebih awet muda lagi. Nah, yang terakhir ada asam folat. Nah, asam folat ini penting banget untuk pembentukan sel darah merah. Juga bermanfaat buat kesehatan ibu hamil. Nggak cuma vitamin, lidah buaya juga punya banyak mineral. Ada kalsium dan magnesium, itu untuk membuat tulang dan gigi menjadi kuat. Atau juga ada zink yang bisa membantu penyembuhan luka lebih cepat. Dan ada juga selenium yang bisa melindungi tubuh dari kerusakan sel. Kalau dipikir-pikir, tanaman yang sering kita lihat ini di halaman rumah itu benar-benar paket lengkap. Soalnya satu tanaman kecil tapi manfaatnya seluas itu. Bisa dibilang lidah buaya ini kayak apotek mini yang tumbuh gratis di sekitar kita. Nah, tapi kita juga harus menggunakannya secara benar. Kalau buat diminum, pastikan bagian getah kuningnya dibersihkan dulu biar perut tidak sakit. Nah, kalau untuk perawatan kulit, jangan lupa dicuci bersih ya, supaya lebih aman lagi. Nah, kalau cara pakainya benar, manfaat lidah buaya bisa kita rasakan secara maksimal. Jadi teman-teman, sekarang kita tahu ya, kalau lidah buaya itu bukan sekedar tanaman hias. Dari sejarahnya yang panjang, ciri-cirinya yang khas dan unik, manfaatnya untuk kesehatan dan kecantikan, sampai kandungan vitamin dan mineralnya yang super lengkap. Semuanya nunjukin kalau lidah buaya memang layak disebut sebagai tanaman ajaib. Nah, kalau di rumah kalian ada lidah buaya, jangan cuma dibiarkan aja tumbuh begitu. Coba deh teman-teman manfaatin yang bisa digunakan untuk merawat kulit, menjaga kesehatan rambut, dijadikan minuman segar, bahkan bisa jadi pertolongan pertama kalau ada luka kecil. Lumayan banget kan? Kita nggak perlu lagi beli obat atau skincare mahal-mahal. Karena alam sebenarnya udah nyediain yang alami. Aku pribadi sih merasa, semakin kita mengenal tanaman seperti lidah buaya, semakin kita sadar kalau banyak hal sederhana di sekitar kita sebenarnya punya manfaat yang sangat besar. Nah, kadang kita sibuk cari produk modern, padahal ada solusi alami yang udah ada sejak zaman nenek moyang kita. Nah, kalau menurut kalian, manfaat lidah buaya mana yang paling menarik dan pengen kalian coba? Apakah buat kesehatan, buat kecantikan, atau malah dijadikan sebagai bahan minuman segar dan makanan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, biar kita bisa saling berbagi pengalaman. Nah, terima kasih banyak karena udah nemenin aku ngobrol panjang soal lidah buaya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa bikin kalian lebih semangat lagi untuk hidup sehat dengan cara yang sederhana. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat dan jaga selalu diri Anda dan juga keluarga tercinta. Bye-bye. Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình, tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình, tang tình mình tình. Yeah.
jadi terserah. Kita tetap boleh deklarasi.